Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada saat ini, yang baik di rumah dimanapun Anda berada, saudara Bapak Ibu, jemaat Tuhan berada tetap dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, kita masuk dalam minggu kedua di bulan Agustus, dan tanpa terasa gereja kita pun merayakan ulang tahun yang ke-15 di tanggal 6 kemarin. Dan puji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita yang ada saat ini terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari sembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Di minggu kedua ini Tuhan, di bulan ke-8 di tahun 2021 Tuhan. Walaupun keadaan yang saat ini membuat kondisi yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan ada dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Segala puji, segala hormat, pujian kami naikkan. Sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, besar, dan ajaiblah karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan-Mu, sembah Tuhan. Katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Sekali lagi naikkan pujian ini. Mari katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan raja segala bangsa, segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus. Yang kudus. Sekali lagi naikkan pujian, katakan layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Yang kudus. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Engkau layak. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, raja segala bangsa yang maha kuasa,
setiap kita. Naikkan pujian ini buat Tuhan. Sujud kepada, sebab Engkaulah layak kudus. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, mari saya undang setiap umat Tuhan yang di rumah, dimanapun, boleh bangkit berdiri, katakan layaklah segala bangsa. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Sujud kepadamu, katakan sebab Engkau layak kudus. Biarkan musik naikkan pujian ini, mari kita sembah Tuhan. Semua Engkau layak. Mari sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Lebih lagi, setiap umat Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, kuduslah namamu Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, kuduslah namamu Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ini kami Tuhan, umatmu yang rindu berjumpa denganmu. Sekali lagi dengan lembut katakan, layaklah segala bangsa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan saat usia gereja kita 15 tahun. Urabaya syakarana. Sebab Kau layak kudus, layak kudus. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Come on, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Biar semua makhluk di bumi ini menyembah sujud kepadamu Tuhan. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepadamu. Suku-suku bangsa datang kepadamu. Pulau-pulau boleh tunduk kepada otoritasmu Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami semua boleh menyembah Engkau Allah yang satu-satunya, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami mau tetap memuji-muji Engkau. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau. Dan juga kami mau dengar firman-Mu. Biar sukacitamu berlimpah-limpah atas setiap kami. Ketika kami dengar firman-Mu, kami semua sungguh-sungguh boleh bertumbuh ke arah Kristus. Kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami terus Tuhan di dalam rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami semua untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu yang di rumah dimanapun Engkau ada, yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersukacita kita ada di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Ya, seperti kata Bro Temi tadi, bahwa kita memasuki usia yang ke-15, ya tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2006 kita memulai ibadah pelayanan ini. Dan jemaat Tuhan yang saat ini masih setia sama-sama melayani, pengerja hamba-hamba Tuhan yang masih setia melayani. Dan saya percaya 15 tahun bukan waktu yang singkat kita bersama-sama dalam pelayanan. Itu semua oleh karena anugerah, oleh karena kasih setia Tuhan. Ya, biasanya kita merayakan ulang tahun di gereja, tetapi kali ini kita tidak bisa bersama-sama. Tapi saya percaya dan saya berdoa supaya tetap sukacita kita berlimpah saudara. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki usia 15 tahun gereja ini, gereja Tuhan di Indonesia di Sentra Niaga Boulevard Hijau. Tetapi saudara, ketika kita tidak bisa bersama-sama, ya, kita tidak bisa tatap muka, sukacita kita tidak boleh berkurang. Amin Bapak Ibu. Saudara, mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita berdoa juga sekali lagi supaya pandemi ini segera berlalu ya Bapak Ibu, dan kita bisa kembali tatap muka, kita bisa sama-sama ibadah di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita buka firman Tuhan Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 saja. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua karena ayatnya juga tidak terlalu banyak. Ya, dikatakan di situ, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berhenti sampai di situ dulu Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, kekristenan menuntut kedewasaan. Ini menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kekristenan menuntut kedewasaan. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan kita, kita dituntut untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga di dalam kekristenan sekali lagi, kita dituntut untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 dan 12, ya, Tuhanlah yang menempatkan saya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dimanapun mereka berada, untuk sungguh-sungguh memperlengkapi orang-orang kudus, ya, bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, yang adalah tubuh Kristus, dan Kristus itu sebagai kepala gereja. Nah Bapak Ibu, ada banyak pendeta-pendeta
pemberita-pemberita Injil, ya dikatakan di situ rasul dan sebagainya, yang merasa lebih daripada jemaat. Tetapi sesungguhnya kalau kita belajar dari kebenaran ini Bapak Ibu, saya dan pendeta-pendeta yang lain itu tidak lebih daripada orang-orang yang memperlengkapi dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga saya kurang setuju sebetulnya ya kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta maaf, yang seringkali terlalu overacting dalam pelayanan, ya bahkan sampai perlu dikawal ke sana kemari karena mungkin sudah terlalu populer, ya sehingga lupa panggilan yang sebenarnya. Kita ini bukan dilayani, tetapi pendeta-pendeta, rasul, nabi-nabi itu harus melayani. Tetapi sebaliknya kalau kita lihat pendeta-pendeta akhir zaman, ya mereka maunya dilayani, mereka mau diperlakukan seperti layaknya seorang raja gitu ya, dikawal ke sana kemari dan sebagainya, perlu ada bodyguard dan segala macam. Saudara, ini sudah keluar dari panggilan Kristus. Tetapi saya berdoa supaya kita semua tetap ada di dalam panggilan semula, yaitu kita sesungguhnya hanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus, tidak lebih daripada itu. Kalaupun Tuhan memakai pendeta-pendeta, rasul dan nabi itu kepada hal-hal yang mungkin dipercayakan Tuhan untuk membawa jemaat mengenal Kristus lebih lagi, itu kasih karunia, bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan, karena memang itu tugas kita. Ya, saya kembali kepada pembacaan firman Tuhan ini, ya, sehingga kita semua, saudara jemaat Tuhan di rumah dimanapun, kita sama. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang adalah sebagai kepala tubuh itu. Ayat 13 saya sambung. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi tugas saya mempersiapkan kita semua, jemaat Tuhan termasuk saya sendiri, sebagai tubuh Kristus yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Oleh sebab itu, kekristenan menuntut kedewasaan. Kenapa saudara kita dituntut menjadi dewasa? Karena kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Sekali lagi, Dia Kristus adalah mempelai laki-laki. Saudara dan saya, gerejanya itu adalah mempelai wanitanya. Seorang mempelai tidak mungkin dia masih anak-anak. Seorang mempelai itu adalah orang-orang yang sudah beranjak dewasa. Dan bersyukur saudara, gereja di mana saudara dan saya ada sudah mulai beranjak kepada kedewasaan secara usia. 15 tahun itu sudah masuk usia akil balik dan menuju kepada kedewasaan. Ya, orang dianggap dewasa biasanya 17 tahun usianya, itu sudah dianggap dewasa dan bisa bertanggung jawab. Oleh sebab itu saya percaya dalam pertumbuhan ya usia kedewasaan di dalam gereja Tuhan ini, 15 tahun menuju ke 17 tahun kelak 2 tahun kemudian, kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kekristenan atau kedewasaan tidak diukur dari berapa lama kita sebagai orang Kristen. Mungkin sejak lahir kita sudah Kristen. Terus ya dalam perjalanan kekristenan kita, mungkin sekarang saya barangkali usia
kekristenan sudah sama seperti umur saya karena saya lahir dari Kristen. Ya, sudah menjadi orang Kristen. 54 tahun sebagai orang Kristen itu bukan ukuran kedewasaan. Tetapi ukuran kedewasaan itu seberapa banyak nanti saudara ya kita sungguh-sungguh menjalani hidup kekristenan kita. Seberapa mengerti, seberapa dalamkah kita mengerti tentang Kristus. Itulah kedewasaan di dalam kekristenan. Jangan lagi kita seperti Kristen anak-anak yang sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar kritik orang, sebentar-sebentar menyalahkan orang. Ya, sebetulnya memang ada kesalahan para pemimpin, pendeta-pendeta yang seringkali mengkotak-kotakkan gereja. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita ini ada kesatuan, ada unity. Supaya kita semua dipersiapkan menjadi tubuh Kristus yang kudus, yang tidak bercacat celah. Nah, saudara, ada 4 ciri ya yang saya catat di sini di dalam pembacaan ini sebagai ciri orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang pertama di ayat yang ke-13 dikatakan di situ, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Itu yang pertama, kesatuan iman. Nah, tadi saya katakan ya seringkali pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpinnya mengkotak-kotakkan gereja sehingga kita tidak mendapatkan yang namanya kesatuan iman. Saya berdoa di gereja ini ya di mana saudara dan saya beribadah, mari kita ada di dalam kesatuan iman, yaitu kepada Yesus Kristus. Seringkali gereja merasa benar dalam pengajarannya, dalam pemandangannya sendiri, gereja yang lain salah. Saya mau berdoa buat kita semua, para pendeta, jangan pernah kita mengkotak-kotakan, ya sepertinya gereja yang satu itu salah, gereja yang lain benar. Seperti kata pujian, ingat lagu lama saudara, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kita berdiri di atas firman-Nya. Gereja itu adalah gereja kepunyaan Allah. Ya, kita tidak mengkelompokkan atau kita mungkin mengecualikan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Kristus. Tetapi selama gereja itu berdiri di atas kebenaran pengajaran Kristus, gereja itu adalah gereja yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bertumbuh ke arah Kristus. Oleh sebab itu di hari-hari menjelang akhir zaman, Tuhan terus berdoa supaya ada keunitian, ada kesatuan iman di dalam tubuh Kristus untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang adalah kepala gereja. Itu ciri yang pertama saudara. Orang yang dewasa itu punya kesatuan iman. Saya berdoa buat kita semua. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita satukan iman kita untuk kita terus mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dari dulu saudara, ya pertengkaran itu sudah ada. Kalau saudara baca di 1 Korintus 1 ya, ayat 11, ayat 12, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Ya ada golongan-golongan, dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, dari golongan Kristus dan sebagainya macam saudara. Tetapi sesungguhnya kalau kita sama-sama ya menyikapi dan berdiri di atas firman Tuhan ini, maka kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Gerejanya yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ciri yang kedua saudara, orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yaitu memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Ya seperti ayat yang selanjutnya dikatakan di situ. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang pertama kesatuan iman, yang kedua memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki kedewasaan penuh, supaya kita jangan lagi menjadi anak-anak. Ya kalau saudara baca tadi di ayat-ayat berikutnya ya, ayat 14 dikatakan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang
anak Allah yaitu Yesus Kristus, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Hari-hari ini seperti kata firman Tuhan, dan Tuhan sudah ingatkan, di hari-hari menjelang akhir zaman akan ada penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu yang menyeret orang-orang ke dalam kemurtatan sehingga dia tidak mempercayai lagi tentang Kristus yang adalah anak Allah. Tetapi kita semua orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, mari kita miliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus. Itu salah satu ciri kedewasaan di dalam kekristenan. Jadi yang pertama kesatuan iman, yang kedua ya pengetahuan yang benar tentang Kristus. Yang ketiga dikatakan di situ kedewasaan penuh. Ya, dikatakan berikutnya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ada orang yang menyatakan diri dewasa karena mungkin badannya sudah besar. Tadi saya mungkin bilang saya sejak kecil Kristen sampai sekarang Kristen. Seolah-olah sepertinya orang berpikir oh ini udah dewasa secara Kristen. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya, kedewasaan bukan diukur dari badannya, bukan diukur dari besaran ukuran berat badannya, bukan dari putih atau hitam rambutnya, bukan. Tetapi kedewasaan itu diukur dari cara berpikir, dari cara bertindak, dari cara berkata-kata. Kita bisa lihat orang itu dewasa atau tidak. Kelihatannya dewasa, makanya ada kata kedewasaan penuh, berarti ada yang separuh saudara. Kalau ada kata penuh, ada yang separuh, ada yang sepotong, yang enggak penuh. Kenapa? Ya karena seringkali kita menyatakan diri kita dewasa tetapi perkataan kita kayak anak-anak. Kita bisa menyinggung orang tapi kita tidak mau disinggung. Kita bisa mengata-ngatai orang tapi kita tidak mau dikata-katai. Ya, kita cara berpikir anak-anak, sebentar berantem dengan teman-teman pelayanan, dengan jemaat, dengan pekerja. Nah ini kedewasaannya belum penuh, tapi Tuhan mau supaya kita memiliki kedewasaan yang penuh. Kita mengerti betul apa panggilan saudara dan saya di dalam Kristus. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat Bapak Ibu, yaitu pertumbuhan dan kepenuhan Kristus. Jadi kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin dewasa, kita dipenuhi juga dengan kepenuhan Kristus. Apa maksudnya itu? Di situ dikatakan ayat yang ke-13 tadi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, kita pertumbuhannya itu ada di dalam kepenuhan Kristus. Artinya saudara, seperti dalam Filipi dikatakan ya, cara berpikir kita, perasaan kita, miliki pikiran perasaan Kristus, itu adalah kepenuhan Kristus. Kalau saudara juga baca di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 bagian B, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itulah kepenuhan Kristus. Ya, kalau kita bertumbuh dan kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya percaya hidup kita pasti beda. Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini saudara, orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, saya yakin dia tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran berlebihan. Karena kita sudah baca, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh merasakan apa yang Tuhan ingatkan ya di hari-hari menjelang akhir zaman. Keadaan ini harus terjadi saudara. Dan itu kita patut syukuri bahwa apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita itu tergenapi. Ya perlahan-perlahan semua digenapi Tuhan. Kalau keadaan zaman ini tidak membuktikan penggenapan firman Tuhan, untuk apa saudara kita menjadi orang Kristen? Tetapi justru ketika semuanya ini terjadi, orang yang dewasa di dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh pertumbuhan dan kepenuhan Kristus itu ada dalam hidupnya,
kita bisa menyatakan amin untuk keadaan hari-hari ini. Kita bisa bersyukur bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita semua, kembali lagi lewat firman-Nya. Semua digenapi, semua sedang dinyatakan oleh Tuhan. Hanya tinggal satu yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Oleh sebab itu persiapkan diri kita. Jadikan hidup saudara dan saya orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, sehingga sungguh-sungguh kita siap menantikan kedatangan Tuhan ketika Dia hadir buat kehidupan saudara dan saya. Dia datang yang kedua kali. Saudara adalah orang-orang atau mempelai-mempelai Kristus yang dewasa, yang siap dipertunangkan dengan Kristus yang adalah kepala gereja, kepala tubuh ini. Dia mendapatkan saudara dan saya tidak bercacat celah. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya tahu kesulitan hari-hari ini sedang melanda kita semua, tetapi jangan menggeser fokus kita. Jangan menggeser iman kita. Jangan membuat kedewasaan itu menjadi kerdil atau dibonsai dengan keadaan zaman ini. Kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus, supaya kepenuhan Kristus itu ada. Sekali lagi saya ulangi, 4 ciri yang kita baca ya dari kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini. Yang pertama, ya ciri orang yang dewasa di dalam Kristus, yaitu mencapai kesatuan iman, ada unity di dalamnya. Lalu memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, itu yang kedua. Ada kedewasaan penuh, yang ketiga. Dewasanya penuh saudara, bukan setengah. Ya, kalau saudara isi bensin kelihatan full tank atau tidak full tank dari meter bensinnya saudara. Ya, saudara full atau setengah. Tuhan mau supaya kita memiliki kedewasaan penuh. Lalu yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan dan kepenuhan Kristus ada dalam hidup saudara. 4 hal ini membuat kita menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita tidak ragu lagi, kita tidak bimbang bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang siap menjadi mempelai yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi yang diberkati ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua gereja Tuhan di Indonesia. Ya, GTDI Sentra Niaga, kepada jemaat semua, 15 tahun usia perjalanan pelayanan kita di dalam Kristus. Itu bukan usia yang sebentar. Ya, kita terus bertumbuh ke arah Kristus sampai kepenuhan Allah ada buat kehidupan saudara. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali semakin bergairah dalam Kristus. Kalau kita bisa bertatap muka dalam perayaan-perayaan, dalam ibadah-ibadah dengan ucapan syukur. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mau nyanyikan dulu pujian menjadi seperti Kau Yesus. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu, nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sekali lagi dari awal, yang ku dambakan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi
hidupku yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Biar musik nyanyikan pujian ini. Pujian ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi seperti Kristus. Apa yang tadi sudah saya sampaikan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bagian B. Saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu artinya kita menjadi seperti Kristus. Kita menghidupi hidup ini di dalam kepenuhan Kristus. Pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga kita tidak lagi khawatir tentang tahun-tahun menimpa kehidupan saudara dan saya. Kesulitan apapun, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diingatkan, orang yang sudah ada tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus, saudara, memahami tentang keadaan, mengerti tentang masa dan waktu. Sekali lagi, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jadikan kami sempurna serupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kami menjadi orang-orang yang dewasa, yang tidak takut dengan datangnya tahun kering. Kami semua sungguh mengerti Tuhan, ini semua harus terjadi karena ini adalah penggenapan firman-Mu. Dan kami harus tetap bersyukur. Yang harus kami lakukan adalah kami mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat gereja-Mu yang Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pimpin. 15 tahun kami dituntun Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami bersyukur juga buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang setia terus melayani Engkau. Biar kami punya kesatuan iman, kami unity di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah tempatkan hamba-hamba-Mu yang ada di wadah GTDI Sentra Niaga ini Tuhan, dalam satu keunitian, sehingga kami terus belajar bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat-Mu yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan juga terus membela kehidupan umat-Mu. Biar jemaat-Mu sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi tubuh Kristus yang berkenan kepada Allah, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kepenuhan Kristus, mempelai-mempelai yang kudus. Tuhan berkati kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami ada. Tuhan memberkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kebutuhan ekonomi hari-hari ini Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati ekonomi umat-Mu. Tuhan terus ada tinggal buat kehidupan umat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan.
yang hari-hari bergumul untuk satu jawaban doa, Tuhan juga mendengar setiap seru doa umat-Mu Tuhan. Tuhan terus melawat mereka semua, sehingga kami tetap kuat berdiri tegak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memimpin hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini sekali lagi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Gereja Tuhan di Indonesia yang ke-15. Tuhan memberkati kita semua.